Setelah sempat ditutup pada 1960-an, bendera lembaga Eijkman dikibarkan lagi di masa B.J. Habibie menjabat Menteri Riset dan Teknologi. Tapi pada awal tahun ini, jejak langkahnya bisa terhenti selama-lamanya. Sebagai salam perpisahan kepada lembaga penelitian di bidang biologi molekuler yang berkiprah selama lebih dari 1 abad itu, kami sajikan jejak langkah Eijkman. Berdiri di Batavia tahun 1888, lembaga Eijkman awalnya bernama Geneeskundig Laboratorium atau Laboratorium Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dokter sekaligus peneliti asal Belanda bernama Christian Eijkman ditunjuk sebagai kepalanya. Pada akhir 1890, Christian dibantu Frederick Hopkins mengungkap penyakit beri-beri sebagai akibat dari kekurangan bahan penting dalam makanan pokok orang Hindia Belanda. Bahan kaya nutrisi itu terdapat di kulit ari beras yang ternyata mengandung vitamin B. Pada zaman itu, orang-orang Belanda memang lebih menyukai beras yang putih, lagi bersih tanpa ada kulit menempel. Beras seperti itu dianggap lebih layak dikonsumsi. Penemuan ini berbuah Nobel Kesehatan untuk Christian Eijkman pada 1929 atau setahun sebelum kematiannya. Sebagai penghormatan kepadanya, nama laboratorium itu diganti menjadi Institut Eijkman pada 1938. Seterusnya, sejarah adalah milik pemenang. Jepang yang menduduki Nusantara dan mengusir Belanda pada 1942 meringkus para dokter dan peneliti Belanda termasuk W.K. Martens, direktur lembaga Eijkman saat itu. Pada 1960-an, lembaga Eijkman ditutup dan digabungkan dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sekitar 3 dekade kemudian, tepatnya Desember 1990, Menristek B.J. Habibie mencetuskan gagasan untuk membuka kembali lembaga Eijkman. Sangkot Marzuki, yang saat itu sedang mengepalai sebuah laboratorium penelitian biologi molekuler di Monash University di Melbourne, Australia, diminta pulang oleh Habibie untuk membantu mengembangkan riset di bidang bioteknologi. Singkat cerita, lembaga Eijkman hidup lagi pada Juli 1992 dan mulai beroperasi pada April 1993. Dan Sangkot Marzuki dipercaya sebagai direktur. Apa yang membuat B.J. Habibie ngotot menghidupkan Eijkman kembali? Sangkot Marzuki pernah menulis, Habibie punya strategi yang jelas tentang bagaimana Indonesia harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun bangsa. Habibie, masih kata Sangkot, mengamati revolusi ilmiah penting tengah terjadi di bidang biologi molekuler yang notabene jauh dari bidang keahliannya. Pesawat terbang memang diperlukan, tapi kalau tidak ada obat-obatan, kita akan mati. Percuma. Begitu ucap Habibie pada 1988. 3 dekade setelah B.J. Habibie membangunkan Eijkman dari mati surinya, inilah prestasi terbaik yang dapat dicapai Indonesia dalam sektor bioteknologi. Dengan skor 16,4, Indonesia menempati posisi ketiga dari bawah, alias 52 dari 54 negara yang diukur inovasinya dalam bidang bioteknologi. Amerika Serikat memimpin dengan skor tertinggi 79,6. Sementara itu, berikut adalah penjualan obat bioteknologi secara global selama 9 tahun terakhir. Apa yang menyebabkan Indonesia masih jauh tertinggal di bidang bioteknologi? Profesor Sangkot Marzuki yang menanggalkan jabatannya sebagai Direktur Eijkman pada tahun 2014 menyatakan, salah satunya disebabkan kurangnya dukungan terhadap kemajuan sains teknologi dan inovasi di Indonesia. Lembaga Eijkman yang dalam 3 dekade belakangan menjadi tumpuan Indonesia dalam mengejar revolusi ilmiah di bidang biologi molekuler itu kini dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman juga berganti nama menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman (PRBM). Kepala LBM Eijkman sejak 2014 hingga 2021, Profesor Amin Subandrio, menilai birokratisasi terhadap lembaga yang dilebur ke dalam BRIN merupakan kemunduran. Ia menilai peleburan yang berdampak pada ditendangnya ratusan peneliti Eijkman berstatus non-PNS akan membuat negeri ini kehilangan peneliti-peneliti berkompeten. Apa saja sumbangsih lembaga Eijkman dalam 3 dekade terakhir? Ketika Eijkman baru dihidupkan kembali oleh Habibie, Dr. Herawati Sudoyo dan Profesor Sangkot Marzuki dari lembaga ini berhasil menyingkap rahasia penyakit buta keturunan yang menggerogoti kurang lebih 100 orang penduduk sebuah kota di pesisir timur Sumatera.
Kemudian pada pertengahan 2000-an, bersama Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Eijkman memperluas kerjasama dengan Max Planck Institute dalam melakukan tes DNA fosil purba berusia 9.000 tahun. Pengujian ini bertujuan mengungkapkan dari mana asal nenek moyang bangsa Indonesia dan hubungan kekerabatannya dengan manusia sekarang. Masih pada dekade 2000-an, dalam waktu 13 hari kolaborasi antara kekuatan intelijen polisi dan telaah sains DNA dari kelompok peneliti mitokondria di lembaga Eijkman berhasil menemukan identitas pelaku bom bunuh diri di depan Kedutaan Besar Australia di kawasan Kuningan, Jakarta. Sekitar 1 dekade kemudian, yakni pada awal 2015, lembaga Eijkman menemukan genotipe baru virus campak, yaitu D8. Genotipe baru itu ditemukan pada 16 sampel virus yang dikirim dari Rumah Sakit Ulin, Banjarmasin. Masih di tahun yang sama, tim dari lembaga Eijkman menemukan virus Zika bersarang di tubuh seorang pasien pria berumur 27 tahun yang dirawat di Rumah Sakit Siloam. Lalu, sekitar tahun 2018, peneliti Eijkman tergabung dalam tim internasional yang meneliti apakah ada relasi genetika antara Homo floresiensis dengan warga Flores di Dusun Rampasa. Kiprah teranyar lembaga Eijkman tentu saja keterlibatannya dalam pengembangan vaksin merah putih. Vaksin COVID-19 buatan dalam negeri ini sudah mulai dikembangkan sejak pertengahan 2020 menggunakan isolat virus corona yang beredar di Indonesia. Di antara 7 lembaga yang mengembangkan vaksin merah putih, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan Universitas Airlangga sempat disebut-sebut memimpin balapan. Kini dengan peleburan Eijkman ke BRIN, bagaimana nasib vaksin merah putih yang tengah mereka kembangkan? Meski akan agak terhambat, tapi menurut Profesor Amin Subandrio, pengembangan vaksin merah putih tetap berjalan. Sedangkan Kepala BRIN Laksana Trihandoko lebih optimistis lagi. Menurut Laksana, tim vaksin merah putih Eijkman bukan hanya akan tetap berjalan, melainkan lembaganya juga akan lebih kuat karena sumber daya manusianya bertambah. Meski sama-sama karya anak bangsa, vaksin merah putih dan vaksin Nusantara kerap dibayang-bayangi rivalitas dan dibanding-bandingkan. Survei indikator politik pada September lalu menunjukkan popularitas vaksin Nusantara mengungguli vaksin merah putih. 32% responden mengaku tahu vaksin Nusantara, sementara hanya 19,1% yang tahu vaksin merah putih. Tapi dari mereka yang mengetahui vaksin Nusantara, hanya 58,4% yang bersedia menerima suntikan vaksin yang digagas oleh bekas Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu. Dan sebanyak 23,6% menyatakan tidak bersedia. Sementara mereka yang mengetahui vaksin merah putih, 61,1% menyatakan bersedia divaksin merah putih. Sedangkan 22,5% menyatakan tidak bersedia. Usai jeda, Fakta Data akan menyajikan 2 dekade sihir Harry Potter. Tetaplah bersama kami.